Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini, melalui pembelajaran dengan audio visual kita kali ini, kita akan belajar bab 5, kalor dan perpindahannya. Melanjutkan bagian yang pertama kemarin, maka kali ini kita akan belajar khususnya tentang perpindahan kalor. Dengan mempelajari pada materi ini, diharapkan kalian bisa memahami suatu kalor berpindah, baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebagai ilustrasi, tampak pada gambar, seorang anak menghangatkan tangannya dekat perapian. Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian telah belajar bahwa anak tersebut, khususnya tangannya ya di sini, karena fokusnya pada menghangatkan tangan, terjadi suatu fenomena menyerap kalor dari lingkungannya. Maka di dalamnya terjadi perpindahan kalor. Nah, ini akan kita pelajari apakah ini terjadi secara konduksi, konveksi, ataukah radiasi. Kita lanjut pada buku paket kalian di halaman 177. Silakan dibuka buku paketnya. Nah, bagian kedua mengenai perpindahan kalor. Di situ dijelaskan bahwa kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Baik. Tampak gambar seorang yang menyetrika. Menyetrika adalah aktivitas kita sehari-hari. Jadi belajar tentang kalor ini sebenarnya sangat dekat dengan fenomena atau kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya menyetrika. Nah, mari kita cermati kegiatan menyetrika yang biasa kita lakukan. Menyetrika dikatakan sebagai satu peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Saat kita menyetrika, besi dari setrika menyentuh kain. Sementara besi yang tadinya panas, panas itu berpindah kepada kain atau baju yang kita setrika. Nah, partikel-partikel besi tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah energi panasnya. Maka panas ini menggetarkan partikel-partikel pada kain. Ya, sehingga suhunya sehingga terjadi benturan satu dengan yang lain. Maka suhunya semakin tinggi. Dari sini, konduksi kita maknai sebagai satu perpindahan panas melalui bahan, dan ingat, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi suatu perpindahan panas tanpa melalui perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Kita lanjutkan pada halaman 181 buku kalian. Karena tadi kita mengenal istilah konduksi sebagai salah satu bentuk perpindahan kalor. Nah, barangkali kalian sudah mengenal sebelumnya istilah konduktor. Apa hubungannya konduksi dan konduktor? Nah, konduktor ini adalah bahan, kalau konduksi adalah proses. Ya. Jadi konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Kalau dikatakan bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik,
berarti ada kelompok bahan yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Ya, itu yang disebut sebagai isolator. Oke. Pada gambar 414 tersebut, tampak ya, dari timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Semakin ke kanan, daya hantar kalornya semakin baik. Nah, itu contoh konduktor. Sekarang ke bawah, diberikan pula contoh isolator. Secara berurutan pada gambar tersebut, pertama air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa merupakan penghantar kalor yang semakin buruk. Mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambar apa itu? Pada gambar 415, tentunya tidak asing lagi bagi kita ya, wajan. Wajan yang pegangannya terbuat dari kayu. Kenapa pegangannya terbuat dari kayu? Kita tahu tadi bahwa kayu adalah isolator. Kemudian wajannya adalah aluminium, merupakan konduktor. Jadi, pada penerapan ini mempertimbangkan bahan yang tidak mudah menghantarkan panas bersinggungan langsung dengan tangan kita. Dan bersinggungan langsung dengan api kompor, yaitu yang mudah menghantarkan kalor. Tentunya masih banyak peralatan yang bisa kita jumpai baik di dapur atau di rumah terkait dengan penggunaan baik bahan konduktor maupun isolator. Oke, kalian sudah memahami ya mengenai konduksi? Baik, sekarang yuk kita lihat di halaman berikutnya, kita akan mengenal konveksi. Apa itu konveksi? Silakan bisa sambil dibuka buku kalian di halaman 183. Nah, sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa air itu merupakan isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, kalau dalam bahasa di halaman ini adalah konduktor yang buruk. Namun, mempelajari bagian ini, kalian akan mengenal ada cara perpindahan panas pada air melalui konveksi. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar air yang terus dipanaskan. Ya, ada pemanas. Melalui pemanasan itu, partikel-partikel air di bagian bawah gelas itu bergerak terus. Bisa bergerak ke atas. Maka bagian atas bergerak ke bawah. Nah, mudah kita membayangkan ya bahwa bagian yang bawah ini tentunya lebih panas daripada air bagian atas. Nah, terjadi pergerakan, maka berpindahlah air bagian bawah ke atas dan sebaliknya bersama aliran air. Proses ini merupakan proses konveksi. Oke, konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat atau bagian ke tempat lain atau bagian lain bersama atau disertai dengan gerak partikel-partikel benda. Ya. Dari penggambaran tadi, kalian bisa memahami konveksi. Pada buku kalian di halaman 184, kalian dikenalkan bahwa di situ contoh konveksi adalah air laut serta angin darat ya. Oke,
terjadi pergerakan udara baik pada angin laut maupun angin darat. Kapan terjadinya angin laut? Angin laut terjadi di siang hari. Lihat gambar 4.20. Di siang hari daratannya lebih panas. Nah, udara di atas daratan itu bergerak naik, digantikan udara dari lautan. Sementara itu, pada malam hari terjadi angin darat. Pada keadaan yang kedua, yaitu malam hari, dengan terjadi angin darat, maka daratan itu lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara di daratan. Nah, baik angin laut maupun angin darat menggambarkan pergerakan partikel-partikel udara ya. Nah, ini adalah satu peristiwa konveksi. Ya, Ibu harap kalian sudah paham apa yang membedakan konduksi dan konveksi. Baik, kita lanjut pada buku kalian di halaman 185. Ya. Pada gambar 423, itu gambar apa? Ya, kita deskripsikan dulu. Pada gambar tersebut, sinar matahari menghangatkan langsung satu permukaan bumi. Kalau pada gambar itu tentunya daerah lautan dan pantai. Tapi memang sinar matahari menghangatkan keseluruhan bagian-bagian bumi ya. Jadi ada pancaran sinar matahari. Nah, contoh ini adalah contoh dari perpindahan kalor yang ketiga yang kita sebut sebagai radiasi. Oke. Dijelaskan bahwa matahari sampai ke permukaan bumi termasuk kita itu melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Nah, tidak terjadi perpindahan materi ya. Tidak ada materi yang dipindahkan secara konduksi maupun konveksi. Jadi perpindahan kalornya dari matahari sampai ke bumi itu secara langsung, tidak melalui perantara. Tanpa melalui perantara, Ibu tegaskan. Oke. Nah, dari sini kalian bisa memberikan satu kesimpulan atau definisi bahwa radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan perantara atau medium. Nah, ini membedakan dengan konduksi dan konveksi. Dari situ kalian sekarang bisa paham. Gambar pertama yang tadi Ibu tampilkan di depan, ini tentunya ini adalah radiasi. Jadi, panas dari perapian langsung diradiasikan ke tangan secara langsung atau tanpa melalui medium. Oke, Ibu harap kalian sudah paham bagaimana perpindahan kalor baik dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi baik penyerapan maupun pelepasan kalor. Di buku kalian, di halaman 186. Setelah kita membahas konduksi, konveksi, dan radiasi, Ibu akan ajak kalian untuk mengenal bahwa pengaruh permukaan itu berpengaruh terhadap pelepasan maupun penyerapan kalor. Selain itu juga warna dari suatu benda.
Jika suatu benda suhunya lebih tinggi dari lingkungannya atau dari sekitarnya, maka sudah barang tentu yang akan terjadi adalah dia meradiasikan kalor ke sekitarnya. Nah, itu panah keluar berarti dia meradiasikan kalor ke lingkungan. Maka benda-benda itu ya yang berwarna putih digambarkan bahwa suhunya lebih tinggi ketimbang sekitarnya atau lingkungannya. Sebaliknya dari pernyataan yang tadi, jika suatu benda kok suhunya lebih dingin atau lebih rendah daripada lingkungannya, maka tentunya yang terjadi adalah benda itu menyerap radiasi kalor dari lingkungannya. Pada gambar 4,4.26 itu digambarkan dengan panah yang ke dalam pada keempat benda tersebut. Kita lanjutkan pada halaman 188 pada buku kalian. Pada gambar 427 menggambarkan pengaruh warna terhadap kalor baik yang dilepas maupun diserap. Tanda panah keluar berarti benda itu melepas kalor dan tanda panah ke dalam berarti bahwa benda itu menyerap kalor. Benda yang terdapat pada gambar ya, itu warna hitam dan warna putih. Tampak pada gambar bahwa pada warna hitam itu lebih banyak kalor yang dilepas. Atau gambar yang kecil pun warna hitam lebih banyak lagi kalor yang diserap. Nah, berarti warna memiliki pengaruh. Nah, ini kalau kalian menjemur baju, jika ada kedua kaos yang kalian jemur di bawah sinar matahari, ada kaos warna hitam dan warna putih. Jadi mana yang lebih cepat kering? Nah, dari paparan ini tentu kalian bisa memahami bahwa warna hitam akan cenderung lebih cepat kering. Nah, ini mendasari kesimpulan tadi bahwa makin gelap benda yang terasa panas, maka kalor yang diradiasikan ke lingkungannya semakin besar. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Barangkali di antara kalian lebih mudah membayangkan atau membangun pengertian dari gambar ini, cukup dari gambar ini. Oke. Setelah belajar ini, kalian memahami perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kalian juga memahami baik pengaruh luas permukaan, pengaruh warna terhadap penyerapan maupun pelepasan atau pemancaran radiasi suatu benda. Baik, mari kita belajar dari lingkungan sekitar. Pada gambar, ini gambar buaya ya. Buaya yang membuka mulutnya. Apa hubungannya dengan konsep kalor ini? Oke. Buaya saat dia menyembul ke permukaan, dia sedang menghangatkan tubuhnya. Di sini buaya menerima pancaran radiasi sinar matahari secara langsung. Dengan membuka mulutnya, maka radiasi matahari juga masuk ke rongga mulutnya. Maka tubuhnya lebih cepat hangat. Nah, jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu secara otomatis sudah memberikan satu mekanisme alamiah pada makhluk hidup. Bagaimana menjaga keseimbangan secara fisik kaitannya dengan lingkungan sekitar. Sebenarnya juga kita juga bisa belajar dari diri kita. Banyak fenomena, banyak hal yang itu mengajarkan tentang keseimbangan secara fisik atau fisiologis melalui anatomi
tubuh kita atau tubuh makhluk hidup secara umum. Semoga dengan mengenal sekilas itu, kita semakin mensyukuri segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pembelajaran kita mengenai kalor dan perpindahannya. Teruslah membaca, semangat membaca dengan riang. Jadikan membaca sebagai suatu yang kebiasaan yang ringan, sehingga kalian bisa mendapati keasikan-keasikan dalam hobi membaca kalian. Selamat belajar dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.